Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kembali berjumpa bersama saya Ribut Ahwandi di perjalanan Halo Kota Batik untuk edisi Jumat ya, tanggal 20 Desember 2024. Jumat aja ya. Sudah mulai mendung langit ya. Tadi siang lumayan terang ya. Ya biasalah kalau ada angin ya, anginnya kenceng itu artinya sorenya biasanya kalau ini ya siangnya panas itu biasanya sorenya jadi mendung kayak gini. Ya emang lagi musimnya, makanya perlu nih untuk Anda kawan jaga kesehatan, jaga diri gitu ya. Apalagi cuaca ya ini rada-rada bikin gampang masuk angin, bikin gampang kita kena flu juga. Iya, saya kena nih. Ya, tapi masih bisa menjalankan tugas lah paling tidak ya untuk sore hari ini. Menemani Anda di perjalanan Halo Kota Batik. Pastinya juga saya sudah menyiapkan untuk berbagai informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Silakan yang mau ikutan bergabung, mau berbagi informasi boleh ya. Ada yang misalnya nih mau menginformasikan kejadian apa nih yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, boleh. Atau misalnya ada yang mau mengabarkan tentang kegiatan apa nih yang akan dilaksanakan di kampung Anda atau yang akan diselenggarakan oleh mungkin komunitas Anda, atau apapun itulah ya, boleh ke sini. Yang mau menyampaikan keluh kesah seputar layanan publik di lingkungan Anda juga boleh di sini ya. Silakan 0285424474 atau WA di 0855420912. Nah, kira-kira sore ini enaknya bahas apa ya? Iya, saya agak ini nih, agak nge-blank gitu, nge-lag gitu ya, karena agak capek juga sih. Semalam itu luar biasa ya, saya ngobrol bersama 3 tamu dari para tukang jahit yang ada di Pekalongan, dan mereka ini ternyata saya sangat respect dengan apa yang mereka lakukan ya, dengan berkomunitas, dengan berorganisasi. Mereka berusaha untuk membangun, kalau dalam istilah yang kerennya, mencoba membangun kedaulatan dari sisi ekonomi secara organisasi sosialnya, dan juga mungkin ke depan bisa membangun dalam hal yang lainnya. Seru sih obrolan semalam itu. Saya sangat excited banget ya, ngerasa sangat mendapatkan banyak masukan, banyak input yang saya terima semalam, dan nggak tahu rasa-rasanya ini seperti belum bisa move on aja nih dari kejadian semalam. Dan itu dia, apa ya, saya ngerasa bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Esti, Mas Husni, dan juga Pak Minano ya semalam itu, ini nih yang apa ya, harusnya dilakukan oleh masyarakat kita hari ini, bahwa kalau kita mau sejahtera, ya kita harus bareng-bareng, bangun bareng-bareng. Tidak bergantung atau tidak menggantungkan pada apapun itu, tetapi yuk kita bareng upaya bersama. Tetapi itu dia, di dalam apa ya, upaya untuk membangun kebersamaan nggak gampang sih. Iya sih, selalu ada aja deh, ada saja yang jadi persoalan, apalagi kalau sudah ngomongin soal masalah pribadi, ya kan? Iya, karena gini, di dalam organisasi, di dalam apapun itu ya, setelah kita berada dalam sebuah lingkaran gitu, pasti deh ada saja orang-orang yang ngerasa bahwa ada yang suka dan tidak suka gitu loh, ya kan? Karena dan itu dia, kalau kita sudah ngomongin suka tidak suka, pasti deh ada nih orang yang menjadi pribadi yang disukai gitu ya. Dan banyak orang, terutama disukai oleh banyak orang ya. Ini ternyata nggak gampang loh, bukanlah sesuatu yang menjadi apa ya, membuat orang itu harus menjadi tampil sempurna atau berusaha keras untuk memuaskan semua orang.
Nah, di situ kadang kala tes paling berat dalam berorganisasi. Tapi justru di situ, seringkali daya tarik seseorang ini terletak pada bagaimana mereka menjalani hidup dengan otentik, dengan seasli mungkin, pokoknya ya sediri mungkin kita itu seperti apa gitu ya. Dan di situ kita akan menebarkan energi positif tanpa pura-pura. Nah, ini dia. Jadi kira-kira pernah nggak ya Anda ngerasa bahwa meski tidak semua orang bersuara langsung, ada sinyal-sinyal kecil yang menunjukkan mereka itu menikmati keberadaan Anda. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Anda ngerasain itu? Atau orang-orang tidak perlu teriak-teriak memuji Anda. Nah, seringkali sikap tulus Anda ya, ini sudah cukup untuk membuat mereka menghargai dan menyukai Anda. Jadi kira-kira ada nggak tanda-tanda semacam itu? Kalau ada atau kalau masih bingung gitu ya, kita perlu nih mengenali tanda-tanda kepribadian Anda saat ini ya, saat ini ya, bahwa Anda itu orang yang disukai oleh banyak orang di sekitar Anda. Nah, kira-kira ada nggak ya tanda-tanda itu pada diri Anda? Apa saja tanda-tanda kepribadian itu? Nah, itu dia. Nah, seru ini kayaknya itu ya, obrolan kita seru nih. Oke, yang pertama adalah Anda membawa energi positif yang menular. Nah, itu dia. Ya, di dalam banyak kehidupan ya, dalam banyak, lingkaran gitu, entah itu organisasi, entah itu pekerjaan, hubungan-hubungan yang pokoknya sangat intim dengan banyak orang, itu kita biasanya ada sih gesekan-gesekan energi, dan energi itu nyata. Jadi Anda, saya, Anda, kita ya, mungkin tidak menyadari keberadaan energi, tetapi kehadiran kita ini mampu mengubah suasana di ruangan. Ya, itu tanda-tanda bahwa Anda itu bikin orang itu suka banget gitu loh. Nah, orang-orang ini senang berada di sekitar Anda itu biasanya karena mereka merasa lebih ringan, lebih bersemangat dan juga lebih bahagia, ngerasa lebih bahagia saat Anda itu ada di situ. Dan kalau Anda ini sudah sampai ke level itu, biasanya nih mungkin itu adalah efek dari energi positif yang Anda pancarkan. Jadi Anda tidak harus selalu tersenyum atau bercanda untuk membawa energi positif sebenarnya. Kadang cara kita mendengarkan dengan penuh perhatian itu memberikan mereka rasa nyaman, dan mereka ngerasa asik aja. Terus kemudian memberikan kata-kata yang tulus. Itu juga seru sih. Jadi katakanlah misalkan, Anda pengen menegur seseorang, tapi kalau kata-katanya nggak enak, siapa sih orang? Nah, tapi bagi Anda yang mungkin sudah biasa dengan istilahnya punya energi positif yang bagus gitu ya, se ya asalkan kata-katanya nggak kasar aja sih. Nah, kalau itu tulus dilakukan, dalam arti ingin menegur itu dengan cara-cara yang tulus banget, itu biasanya tetap aja bisa diterima. Atau bisa nih dengan sekadar hadir dan tenang aja, itu sudah cukup memberikan kenyamanan buat orang. Nah, itu tandanya bahwa Anda orang yang disukai oleh banyak orang di sekitar Anda. Dan aura ini membuat Anda menjadi magnet sosial yang sulit untuk diabaikan. Nah, hal ini juga terlihat bagaimana orang-orang sering mencari Anda. Nah, ini penting ya, kalau Anda sering dicari-cari, wah bukan jadi buronan ya. Entah itu untuk berbagi cerita atau minta pendapat atau sekadar menghabiskan waktu. Nah, itu ada tanda-tanda bahwa Anda adalah orang yang gampang menyebarkan energi positif. Dan mereka tahu kehadiran Anda adalah tempat untuk mereka bisa merasa diterima tanpa syarat. Ya, menjadi pribadi yang seperti ini nggak gampang sebenarnya ya. Karena
apalagi kalau di lingkungan kerja nih, biasanya ada sih kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Setiap kepala di dalam lingkungan kerja itu punya harapan, keinginan, dan juga obsesi yang berbeda-beda. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya kira-kira bisa nggak ya kita menjadi pribadi yang seperti itu? Istilahnya yang menebarkan energi positif sehingga membuat orang yang ada di sekitar kita itu ngerasa kehilangan aja kalau kita itu nggak ada di situ. Nah itu. Kemudian menjadi tempat yang aman untuk curhat. Nah ini adalah tanda yang kedua. Ya yang namanya curhat kan nggak sembarang orang ya. Kita mau curhat ke seseorang gitu. Apalagi tentang masalah kita. Kita akan melihat sepak terjangnya. Bisa nggak dia dipercaya. Nah ini dia. Yang namanya kepercayaan itu sesuatu yang tidak bisa dibeli. Jika orang-orang yang sering datang pada Anda untuk berbagi cerita pribadi, itu tanda kalau Anda disukai oleh mereka dan mereka sangat mempercayai Anda. Dan ini bukan soal mendengar. Anda tahu bagaimana membuat orang merasa dipahami tanpa menghakimi. Nah, bahkan ketika Anda tidak setuju, cara Anda menyampaikan pendapat itu tetap membuat mereka merasa dihargai. Dan ini adalah bakat yang langka, yang tidak semuanya bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi ini yang bisa membantu kita ya untuk paling tidak membuat Anda itu terlihat menonjol dibandingkan dengan yang lain. Nah orang-orang juga menyadari ketika Anda itu menjadi tempat curhat ya, Anda tidak akan membocorkan rahasia mereka atau menganggap cerita mereka sepele. Oh, ini penting banget nih. Biasanya kalau orang curhat itu kadang-kala kita ngerasa bahwa masalahmu sih masih segitu aja gitu ya. Atau seringnya apa yang kita ceritakan kepada orang yang tempat kita curhat itu selalu deh ada bocornya gitu ya. Nah itu yang membuat kita itu ngerasa kadang wah ini orang udah gak bisa dipercaya nih. Tapi kalau Anda menjadi orang yang sangat dipercaya oleh mereka, itu artinya Anda sangat-sangat mungkin menjadi pribadi yang menarik, pribadi yang disukai oleh orang-orang di sekitar Anda. Dan ini membuat Anda menjadi salah satu orang yang mereka tuju ya pastinya. Karena Anda lah menjadi orang yang paling dibutuhkan untuk mendengarkan. Oke. Oke, masih ditunggu informasi dari Anda. Ada Mas Arya di Batang ya. Tadi informasiin tentang kondisi lalu lintas di Jalan Raya Pekajangan ya. Sekitar pukul 14.26 tadi ya. Oke, terima kasih. Terus ada lagi siapa ini? Tobi Uchiha di Kedung Muni ya. Oke. Tobi cuaca pagi. Kok pagi? Cuaca sore dong. Ini Tobi Uchiha di Kedung Muni menang tanpa terikat duniawi, amin. Punya ilmu sabar tingkat tinggi katanya. Oke. Aduh, kata-katanya Tobi Uchiha itu ya. Keren sih, asik sih. Oke deh. Saya masih akan kupas tuntas mengenai apa sih tanda-tanda orang yang sangat disukai oleh orang-orang di sekitar Anda, di sekitar kita. Tapi sebelumnya kita simak dulu Club Project featuring Jelon Mary Grimis.